PT Trimitra Transpersada Tbk terus memperluas ekosistem layanan cold chain atau rantai dingin. PT Trimitra Transpersada Tbk atau perusahaan yang dikenal lewat merek Bilog terus memperluas ekosistem layanan cold chain atau rantai dingin, di mana perseroan mengambil langkah dengan menambah fasilitas pergudangan berpendingin sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis logistik secara nasional. PT Trimitra Transpersada Tbk terus memperluas ekosistem layanan cold chain atau rantai dingin. Hingga akhir tahun 2025, Bilog telah mengoperasikan sekitar 15 fasilitas cold storage sebagai bagian dari jaringan rantai dingin untuk mendukung kebutuhan penyimpanan berpendingin di berbagai wilayah, termasuk fasilitas terbaru di Bandung yang telah resmi beroperasi sejak Oktober lalu. Perluasan ini menjadi dasar penting untuk layanan suhu terkontrol yang semakin dibutuhkan pasar. Sebelumnya, langkah ekspansi ini didukung oleh hasil IPO Bilog pada Juli 2025. Di mana perseroan menghimpun dana sekitar 140,8 miliar rupiah yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan gudang berpendingin di beberapa kota seperti Tangerang, Pontianak, dan Makassar, serta penambahan armada logistik berpendingin bagian dari strategi memperkuat jaringan distribusi dan layanan end-to-end. Ekspansi fasilitas cold storage Bilog menunjukkan fokus strategis perusahaan menjawab permintaan pasar akan logistik berpendingin yang terus meningkat, terutama dari sektor makanan, farmasi, hingga baterai yang menuntut kontrol suhu ketat sepanjang rantai pasok. Dengan memperkuat cold storage dan integrasi armada, layanan Bilog semakin siap memberikan solusi logistik komprehensif di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan logistik terintegrasi yang kini bertransformasi bergerak dari layanan 2PL menjadi 3PL dengan dukungan infrastruktur pergudangan dan teknologi, Bilog memperkuat posisinya untuk menjawab kebutuhan pelanggan besar. Optimisme ekspansi cold chain ini sekaligus memperluas kapasitas layanan, memperkuat jaringan nasional, serta mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam jangka menengah ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Abidin Fikri, meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf percepat pembangunan sekolah rakyat. Sebab banyak sekolah rakyat di berbagai sentra dan balai Kemensos yang kelebihan kapasitas sehingga terancam tidak bisa menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Abidin menjelaskan skema kenaikan kelas pada Juli 2026 akan menimbulkan masalah serius. Siswa yang saat ini duduk di kelas 1 SMP atau SMA akan naik ke kelas 2, namun ruang kelas untuk siswa baru tidak tersedia lantaran seluruh fasilitas gedung sudah terisi penuh. Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten. Menurutnya, pemetaan antara sekolah yang dikelola mandiri oleh sentra Kemensos dengan sekolah hasil kerjasama pihak luar harus dilakukan secara detail. Yang kami kunjungi di sekolah rakyat, khususnya di sentra-sentra, itu sudah over capacity. Artinya tidak memungkinkan lagi pada tahun ajar baru dia menerima murid. Tahun ajaran kan bulan Juli. Jadi kalau katakanlah yang di sentra itu kelas 1 SMA, dia akan naik menjadi kelas 2. Begitu juga yang SMP akan naik kelas 2 SMP. Nah, kalau katakanlah dia di sentra-sentra itu tidak bisa menampung, berarti tidak akan ada. PT Rukun Raharja Tbk mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimum 250 miliar rupiah. Langkah ini diambil sebagai upaya perseroan untuk mendukung stabilitas harga saham di tengah koreksi dalam yang melanda indeks harga saham gabungan. Emiten energi PT Rukun Raharja Tbk atau Raja bersiap melakukan aksi buyback setelah indeks harga saham gabungan rontok 7,35% pada perdagangan Rabu kemarin. Di saat IHSG jatuh ke level 8.320, harga saham Raja turut tertekan hingga anjlok 15% ke level Rp4.590 per lembar.
Perseroan membatasi jumlah saham yang dibeli kembali tidak melebihi 20% dari modal ditempatkan. Dalam pelaksanaannya, manajemen Raja menegaskan akan menggunakan dana yang berasal dari saldo kas internal perseroan. Penggunaan dana sendiri ini dipastikan tidak akan menimbulkan tambahan liabilitas maupun biaya pembiayaan. Manajemen meyakini penyisian dana buyback ini berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu kelancaran operasional perseroan di masa depan. Aksi pembelian kembali saham ini akan dilakukan pada harga yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan pasar yang berlaku. Adapun periode buyback dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan mulai 29 Januari hingga 28 April 2026. Langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan sentimen positif bagi para investor di tengah tingginya volatilitas pasar modal domestik saat ini. Berbagai sumber IDX Channel. PT HM Sampurna Tbk melalui program Sampurna Retail Community atau SRC yang dijalankan oleh anak perusahaannya terus memoles ekosistem toko kelontong mitranya untuk mendorong digitalisasi, peningkatan omset, dan pemberdayaan ekonomi rakyat di seluruh penjuru tanah air. Toko kelontong SRC saat ini terus memperluas bisnisnya dengan menjual produk digital dan layanan pembayaran. PT HM Sampurna Tbk melalui anak usahanya PT SRC Indonesia 9 terus memacu peningkatan toko kelontong para mitranya dalam program Sampurna Retail Community. Dalam laporan terbaru, Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi menyebut bahwa rata-rata omzet toko kelontong yang tergabung dalam RSC meningkat hingga 42% sejak menjadi mitra SRC. Selain itu, sekitar 92% toko telah terdigitalisasi, menunjukkan dampak nyata program ini dalam mentransformasi usaha tradisional menjadi lebih adaptif terhadap era digital. Sejak digulirkan pada tahun 2008, jaringan Sampurna Retail Community telah berkembang pesat dengan lebih dari 250.000 toko kelontong yang tergabung di seluruh Indonesia. SRC juga bekerja sama dengan ribuan grosir dan paguyuban toko lokal, memperkuat keterhubungan dan volume perdagangan di tingkat komunitas. Program SRC tak hanya soal bisnis rutinitas toko kelontong, program ini juga terintegrasi dengan upaya kolaborasi multisektor termasuk pelatihan digital, akses ke layanan finansial, dan transformasi digital keuangan. Sehingga pengusaha UMKM lebih siap bersaing di pasar modern sesuai dengan intervensi strategis pemerintah dan pelaku industri retail. Keberadaan ekosistem SRC juga dipandang memberi dampak ekonomi luas di tingkat lokal, termasuk membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk lokal, meningkatkan daya saing usaha mikro, serta menciptakan lapangan kerja di komunitas sekitar toko kelontong. Program ini menegaskan peran HMSP bukan hanya sebagai produsen tembakau, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Secara keseluruhan, program Sampurna Retail Community yang terus dimoles dan diperkuat oleh PT HM Sampurna Tbk telah tumbuh menjadi ekosistem retail tradisional yang mampu mengangkat omzet, memperluas jaringan digital, dan memberdayakan UMKM lokal. Langkah ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara korporasi besar dan bisnis mikro dapat menciptakan dampak sosial ekonomi nyata di masyarakat luas. Berbagai sumber IDX Channel.